mana saja Anda berada. Kembali pagi hari ini kita di program Berdatang belajar dari Radio Tuntung Pandang, yang mana ini tentunya spesial buat siswa-siswi di rumah di masa pandemi COVID-19 yang belum bisa mengadakan tatap muka pembelajaran ya. Jadi belajar bisa di mana saja, dan salah satunya dari Radio Tuntung Pandang di program Berdatang belajar dari Radio Tuntung Pandang. Dan di pagi hari ini menjelang siang kita sudah berhadir Bapak kita yang selalu setia di Berdatang ya. Insya Allah setia. Itu ada Bapak Sukendi SPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hari ini beliau performnya beda ya. Biasanya pakai kopi haji ya. Sekarang pakai pet ya Pak ya. Pakai pet. Biar atau mungkin dari dinas ya Pak ya. Iya ya, hari ini kita temanya untuk kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Wah, ini jadi Asia Tenggara nih ya. Betul. Dan tentunya mata pelajaran IPS ya, pengetahuan sosial untuk kelas 6 SD sebagai penguatan bagi siswa-siswi di rumah. Dan bagi siswa-siswi di rumah bisa stay tune terus di 102,3 MHz dan juga di live streaming kita di tvfm.downloadcup.go.id, dan juga tentunya bagi siswa-siswi di rumah bisa mengulang ya pembelajaran hari ini, bisa mengunjungi live record YouTube di FPL Radio Tuntung Pandang FM. Baik rekan-rekan, kita langsung saja di pembelajaran kita hari ini di program Berdatang belajar dari Radio Tuntung Pandang bersama Bapak Sukendi SPD. Silakan Bapak. Terima kasih Bang Iwan. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi Bang ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Itu artinya sehat ya Pak ya. Betul, setelah 1 minggu berlalu hari ini kita bisa ketemu di sesi yang kedua di tahun pelajaran untuk 2001-2022 Bang ya. Hari ini kita akan belajar bersama lagi Bang Iwan ini dengan anak-anak hebat Bumi Tuntung Pandang tentunya kan. Nah, kalau kemarin kita di mata pelajaran IPA ya Bang ya. Ya. Bang Iwan masih ingat nggak kemarin tuh? Masih ingat ya. Materi kita kemarin tentang pencampuran Pak ya. Iya. Itu perkembangbiakan tumbuhan. Iya, otomatis saya juga belajar jadinya Pak. Mengulang lagi Pak. Iya. Hari ini Bang, kita coba menghubungkan. Jadi IPA ini dihubungkan dengan IPS. Collab ya. Iya, kira-kira nggak gabung nggak ini? Kolaborasinya gimana? Yang ini, jadi hari ini Bang kita akan bersama untuk menemani anak-anak didik kita, terutama di siswa kelas 6 untuk sekolah dasar Bang ya. Ini kita akan di mata pelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial, seperti Bang Iwan sampaikan tadi. Materi kita itu masih untuk penguatan ya, untuk penguatan anak-anak kita. Kemudian materi hari ini adalah kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Jadi kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Kemudian kompetensi dasarnya ini yang mesti nantinya di akhir pembelajaran yang kita harapkan sama-sama anak-anak kita bisa mengetahui ataupun memahami, yaitu mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik dan di wilayah ASEAN ya. Kemudian untuk speknya, untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan mengikuti pembelajaran melalui siaran radio ini diharapkan nanti siswa dapat memahami kehidupan sosial budaya dulu, kehidupan sosial budaya negara-negara di kawasan ASEAN. Ya, jadi ini pengantar kita. Baik, langsung saja kita mulai pada materi Bang ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh pendengar Radio Tuntung Pandang Tanah Laut. Selamat bergabung kembali di program Berdatang belajar dari Radio Tuntung Pandang. Pada hari ini ya, Senin 13 September 2021 yang merupakan sesi kedua kita di tahun ajaran 2021-2022. Nah, setelah 1 minggu yang lalu kita belajar bersama pada mata pelajaran IPA. Jadi saya ulangi kembali, materi kita kemarin adalah perkembangbiakan pada tumbuhan. Jadi hari ini coba kita dari perkembangbiakan tumbuhan ini bisa nggak nih tadi collab ke IPS. Jadi kesempatan hari ini kita akan belajar bersama dengan saya sendiri ya Pak Sukendi. Sebagai pendamping pemateri pembelajaran kita hari ini yang akan menemani anak-anak hebat Bumi Tuntung Pandang 1 jam ke depan insyaallah.
Sebelum kita mulai ya, kembali tak bosan-bosannya Bapak ingatkan untuk anak hebat Bumi Tuntung Pandang untuk selalu menjalankan protokol kesehatan atau prokes. Jadi setiap melakukan kegiatan, apakah kalian mau belajar saat ini ya, jangan lupa ya, cuci tangan dulu dengan air yang mengalir dan pakai sabun. Kemudian juga selalu memakai masker, juga menjaga jarak aman. Nah, jadi mudahan dengan ikhtiar ini semua ya, kita semua warga tanah laut ini selalu diberikan kesehatan. Amin ya Allah. Dan tentunya dalam keadaan sehat walafiat, pokoknya jangan bosan-bosannya menjalankan protokol kesehatan sekali lagi ya. Kemudian juga semoga pandemi ini segera berlalu Bang. Amin. Ya, kemarin kita kan dari level 4 turun ke 3 Level Bang 3, ya. Ya alhamdulillah kan. Ini tapi ini mesti lebih giat lagi ya Bang, Iya. supaya turun terus. Iya, ini yang kita harapkan bersama. Kemudian juga jangan lupa selalu berpikir positif Bang. Iya betul, jangan Iya. stres Iya, ya. jangan stres, Karena benar ini. kata beberapa orang juga mengatakan kalau sakit itu biasanya karena pikirannya Pak. Iya, itu penyebab utama kayaknya di Bang. Iya. Jadi jangan lupa selalu berikan positif ya, selalu jangan stres tadi ya. Jadi berpikiran yang baik, kemudian karena hal ini juga memperkuat imun tubuh, imun tubuh kita. Jadi kita ulangi lagi agar apa? Hal ini benar-benar oh iya ya, saya ini nggak boleh stres, nanti bisa sakit. Iya. Kemudian di kesempatan latihan hari ini sekali lagi nanti kita akan belajar IPS. Iya. Kemudian anak-anak Bapak ya, siswa kelas 6 tentunya sebelumnya juga sekali lagi kita ini belajar dalam keadaan seperti ini dari jarak jauh, salah satunya lewat radio seperti ini. Maka kita ini jangan bosan juga, ya jangan bosan juga karena keadaan. Maklum lah. Iya, kita manusia ini jangan menyerah dengan keadaan. Iya, apalagi mengeluh ya Pak. Iya, apalagi mengeluh. Ketika kita nggak bisa tatap muka, pasti ada cara yang lain. Iya. Untuk kita tetap belajar. Ya, kita ini terus berusaha ya untuk menghadapi kesulitan-kesulitan, kendala-kendala yang ada ya, agar kita juga sebagai pelajar dan pengajar ini tetap bisa melaksanakan tugas kita untuk belajar bersama. Iya, kadang di antara kesulitan ada inovasi yang keluar Pak ya. Iya betul. Walaupun kadang kita harus terpaksa. Terpaksa tapi untuk lebih baik Bang. Nah ini terpaksa untuk lebih baik. Ini nggak apa memaksakan diri ini boleh. Yang nggak boleh itu memaksakan orang lain. Memaksakan diri untuk bisa untuk belajar lagi. Memaksakan diri kita. Oke anak-anak sekalian, mari kita berdoa sebelumnya agar sekali lagi kegiatan kita mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi billahi rabba wa bi islam bidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi jigni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi anak-anak sekalian, di Bumi Tuntung yang Bapak banggakan terkhusus kelas 6 ya, kita lanjut kembali setelah 1 minggu kemarin kita belajar mengenai materi IPA penguatan dan sekarang kita ke IPS. Jadi sekali lagi ini masih masuk di tema 1 ya, di tema 1. Kemudian juga dalam materi IPS, ilmu pengetahuan sosial. Kemudian sekali lagi untuk kompetensi dasarnya ini adalah mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Kemarin kita pada minggu yang lalu membicarakan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Salah satunya adalah tentang perkembangbiakan secara generatif, di mana di perkembangbiakan generatif itu diperlukan adanya bunga sempurna. Di mana bunga ini ada 2 syarat untuk bisa melakukan perkembangbiakan secara sempurna, yaitu adanya putik dan adanya serbuk sari. Nah ternyata dari bunga ini yang indah ini ya, dari bunga yang indah ini bukan hanya tumbuh di Indonesia. Jadi ternyata bunga ini juga tumbuh di negara-negara lain. Bunga ini juga tumbuh di negara-negara lain seperti negara tetangga kita, yaitu bunga yang cantik karena kondisi geografis yang hampir sama ya, bukan tropisnya. Iya, tropis. Maka bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis bunga-bunga yang ada di tetangga-tetangga negara kita ya, seperti Malaysia atau Brunei atau Singapura ya. Jadi seperti bunga kembang sepatu ini tumbuh di Indonesia juga tumbuh di Malaysia. Nah kalau Malaysia ini ingat, biasanya anak-anak ini ingat ini nih, lemak nasi ayam goreng.
Si Upin dan Ipin kalau Malaysia nih. Iya. Iya, ini cukup viral kan di Indonesia. Guring. Iya, Upin dan Ipin. Kalau banjir guring. Ini di Malaysia ini juga ada, Bang. Jadi namanya bunga sepatu. Ya, sama seperti di Indonesia juga. Jadi bunga kembang sepatu ini dinamakan bunga raya kalau di Malaysia. Dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional mereka. Ya. Kemudian juga bunga Kamboja. Bunga Kamboja ini sering juga digunakan dalam perlengkapan tari kalau di Bali kan. Nah, ada bunga-bunga putih itu bunga Kamboja. Kemudian ada nama juga Doro Campa atau bunga Kamboja. Ini dapat ditemukan di Indonesia dan di Laos. Di Laos, di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Jadi ini dari sisi bunga tadi ya. Ternyata Indonesia ada, Malaysia ada ya, kemudian di Laos juga ada. Nah, di negara tersebut bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu tadi di Laos. Nah, Malaysia, Laos dan Indonesia itu berdampingan, bertetangga. Ya. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki kesamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri di dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN. Ya, jadi salah satu yang mendasari berdirinya ASEAN ya, karena adanya kesamaan-kesamaan di negara-negara ASEAN atau negara-negara Asia Tenggara tadi. Nah, kemudian ASEAN itu adalah persatuan negara-negara se-Asia Tenggara, ya, negara-negara sewilayah Asia Tenggara. Nah, ini berikut Bapak sampaikan ada 10 negara anggota ASEAN. Ya, ada 10 negara anggota ASEAN nih, ada Myanmar, ada Laos, kemudian Thailand, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Singapura, kemudian Indonesia, juga Filipina, kemudian Brunei Darussalam dan juga Indonesia. Ya. Kemudian untuk menambah wawasan anak-anak ini bisa membaca kembali. Ya, banyak informasi kan sekarang bisa kita share ya, kita bisa pakai ya seperti lewat Google ya, silakan dicari informasi di sana itu lebih detailnya lagi. Nah, ini ada pengantar sedikit mengenai ASEAN. Kemudian ini ada sedikit tulisannya, ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga. Nah, ini pengantarnya adalah anak-anak pastinya pernah merasakan nyamannya hidup bertetangga, Bang. Ya kan? Jadi kalau kita bertetangga jadi kalau kita apa-apa tuh biasa tetangga dulu yang lebih tahu. Betul. Saudara kita walaupun saudara, tapi kalau jauh mungkin kabarnya belakangan. Iya, betul. Tapi kalau tetangga ini refleks dia. Paling dekat. Iya, paling dekat. Ini jadi hal ini terasa saat semua keluarga saling mendukung ya, yang tetangga tadi saling membantu dan bekerja sama. Jadi kenyamanan dalam bertetangga ini perlu diwujudkan karena tiap keluarga memiliki kepentingan yang sama. Ya. Hal ini juga mendasari terbentuknya ASEAN. ASEAN sekali lagi adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya, kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Ya. Jadi kita akan cari tahu bersama kapan ASEAN ini, organisasi ASEAN didirikan. Jadi pada tahun 1967 ya, ASEAN ini berdiri atas dasar deklarasi Bangkok, karena di Bangkok di Thailand ya waktu itu didirikannya. Saat itu tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ASEAN ini. Nah, 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 adalah pertama Indonesia, kemudian Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Ini jadi para wakil dari 5 negara tadi. Ini Bapak Adam Malik, ini dari Indonesia. Ya, Bapak Adam Malik dari Indonesia. Kemudian Tun Abdul Razak dari negara Malaysia. Kemudian Tanat Koman, ini dari Thailand. Kemudian S. Raja Ratman, ini dari negara Singapura. Dan Narcisco Ramos, ini dari negara
Filipina. Jadi kelima negara ini lewat wakil-wakil mereka ini mengadakan pertemuan di Bangkok di Thailand untuk memperakasai untuk berdirinya negara-negara berdirinya organisasi ASEAN. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggota. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Jadi setelah 5 negara ini telah melihat, oh ini ada manfaatnya banyak ini bagi negara. Maka negara sekitar yang merupakan masih kawasan Asia Tenggara ini juga ada yang bergabung untuk menjadi anggota ASEAN tadi karena melihat kemanfaatannya. Di saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Ya, berdasarkan urutan waktu bergabungnya, negara-negara ASEAN tersebut adalah pertama adalah 5 negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Saat pertama kali pertandingan tadi adalah itu di Thailand, di Bangkok tadi adalah 8 Agustus 1967. Nah, kemudian negara Brunei Darussalam ini bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Ini Brunei Darussalam. Ketiga ini adalah Vietnam. Ini bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Kemudian Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Dan Kamboja ya bergabung pada tanggal 30 April 1999. Nah, ini setelah tahun 1999 maka ada 10 negara yang sudah bergabung dalam organisasi ASEAN. Masyarakat negara-negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Kamu dapat mempelajarinya dengan membaca teks di buku. Nah, dan sebagian ini akan Bapak sampaikan di sini. Kalian bisa menyimaknya sekali lagi ya, bolehlah siapkan buku, alat tulis, catat-catat dikit gitu. Tapi ini ada rekamannya nanti Bang ya? Ada ya? Ada. Ada bisa diputar ulang. Iya. Oke, jadi kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN ini sekarang. Yang pertama nih Brunei Darussalam. Jadi kita akan jalan-jalan ke Brunei Darussalam. Iya. Brunei Darussalam ini ada namanya Kampung Ayer. Jadi Kampung Ayernya adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Di Banjarmasin itu ada dulu tuh pasar ya? Pasar terapung ada, dan rumah Lamting kalau Lanting atau apa itu terapung itu. Ya, rupanya di Brunei juga ada ini. Nah, pada tahun 1400 Bang. Kampung Ayer ini sempat menjadi pusat pemerintahan, ya. Saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu. Jadi saat itu ya, jadi penduduknya ini banyak memiliki perahu pribadi yang disimpan di bawah rumah apung mereka karena tinggi. Iya, betul. Jadi perahunya di bawah di bawah rumah ya. Kemudian budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Ya, budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran agama Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu ya. Kemudian kata Brunei ini berasal dari kata nah baru. Jadi sekali lagi kata Brunei ini berasal dari kata nah baru. Yang diucapkan oleh Awang Alak Batatar, yaitu penemu negara ini, penemu negara Brunei, yaitu Awang Alak Batatar namanya. Kemudian Darussalam ini berarti tempat yang damai. Jadi Darussalam itu artinya tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapannya ini menunjuk dengan jari ini dianggap kasar kalau di Brunei, Bang. Jangan jadi ini di sana ini dalam kehidupan budaya mereka memang sesuatu hal yang kurang baik, yang tidak baik gitu ya, kasar bahkan. Kemudian secara tradisional ini orang Brunei Darussalam ini tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Kalau laki-laki dengan perempuan yang bukan murim mereka tidak jabat tangan, mereka cukup
Salam Indonesia ya. Udah PPKM duluan ya. Iya, udah PPKM duluan. Bener. Iya. Jadi mereka tidak berjabat tangan dengan yang lawan jenis antara laki-laki perempuan, kecuali dengan mahram ya. Hal ini dipengaruhi apa? Dari tadi. Islam tadi. Iya, dari agama Islam tadi ya. Kemudian melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Ketika bertamu, kan hampir mirip Bang ya dengan negara kita. Kita masuk kantor, kadang rumah itu juga melepas sepatu. Ini sedikit ya mengenai apa namanya sosial budaya kehidupan Brunei. Darussalam negara Brunei Darussalam. Kita lanjutkan Bang ya. Ya. Yang kedua ini setelah dari Brunei kita akan Negara mana nih? berjalan-jalan ke Malaysia. Malaysia. Iya, ke Malaysia. Iya. Kemudian jadi pengantarnya ada ini di sana di Malaysia itu ada patung dewa Murungga. Ada patung dewa Murungga di Malaysia. Ini merupakan patung berukuran 42,7 meter tinggi nih Bang. Ya. Kemudian patung ini terletak di Batu Kapas, yaitu gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk dewa Murungga tadi. Ya, Malaysia ini memiliki kota yang bernama Georgetown, Jos. ya, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Ya, Georgetown ini adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu bernuansa Melayu Tiongkok. Jadi gabungan sudah ada Melayu, ada Tiongkok. Kemudian 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, ya. Dari Melayu, kemudian dari Cina dan dari India. Ya, jadi banyak di Malaysia itu ya dari Melayu, kemudian dari Cina, kemudian juga dari India. Musik tradisionalnya ini banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, kemudian Islam dan India, juga Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Nasi lemak. Nasi balamak. Iya, itu nasi kuning. Kita nasi kuning ada namanya. Ini nasi lama kalau di Malaysia ini. Jadi itu sedikit apa namanya gambaran sosial budaya untuk negara Malaysia ya yang kedua. Kemudian kita berpindah ke negara Filipina Bang. Ya, negara Filipina. Ini agak jauh beda Ya, ini. Filipina ini kita agak geser lagi ya. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Nah, budaya Filipina ini merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan budaya Timur ternyata ya. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, kemudian Cebuano, kemudian Ilocano, kemudian Hiligaynon atau Ilonggo, kemudian Bicol, Waray, Pampango dan Pangansinese. Po dan Opo adalah sebuah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Jadi kalau menyebut orang tua itu Po atau Opo, itu artinya ini ada sebutan untuk orang yang lebih tua. Nah, ya kalau gitu kan bisa Kak, ya kan, atau Bang. Betul. Itu di Filipina itu dengan Po atau Opo misalnya. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, dan manang yang menunjukkan rasa penghormatan. Iya. Kemudian jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Iya. Ini kan mirip-mirip Bang ya dengan di negara kita. Kemudian tarian Tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Ini salah satu budaya di Filipina. Itu dari segi tariannya, kemudian kehidupan sehari-hari, cara dialek mereka ini.
Jadi memang kalau dilihat ya karena masih tetangga tadi ada kemiripan. Ya. Pertama kalau di Asia Tenggara itu ya seperti Melayu ini banyak Bang ya. Melayu, Ya, Indonesia, Filipina masih ada Melayu juga, Brunei dan juga Malaysia itu masih banyak dari suku-suku Melayu. Itu dari negara Filipina. Ya, kemudian dari negara Kamboja kita. Nah, kita ke Kamboja. Di Kamboja ini Yang paling muda nih Pak ya. Kamboja Oh tidak salah masuk ASEAN ya. yang Kamboja benar. Di tahun 99 betul. Jadi banyak candi di Kamboja terbuat dari batu. Ya. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok ya. Tari Apsara yaitu lahir pada 2000 tahun yang lalu. Kemudian relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Ini menurut keyakinan mereka. Makanan terkenal Kamboja adalah cha, yang berarti tumisan. Wah, ini untuk negara Kamboja. Ya. Jadi demikian ya untuk sesi pertama ini ya. Jadi beberapa negara kita sudah jalan-jalan ke 5 negara nih, ada Brunei, Malaysia, Filipina, juga Kamboja. Bagaimana sedikit pengantar mengenai kehidupan sosial mereka yang memang mirip-mirip ya. Kalau kita lihat-lihat kembali di Indonesia juga demikian. Candi di Indonesia ada. Ya, ternyata di Malaysia ada, di Kamboja ada, dari budaya Hindu dan Buddhanya kan. Nah, ternyata di Indonesia juga ada ini. Jadi hal-hal itu yang benar-benar menjadi melatar belakangi sehingga organisasi ASEAN ini terbentuk. Nah, demikian Bang untuk sesi pertama kita nih Bang. Iya, nanti kita akan lanjutkan lagi kembali Pak Iya, Suken nanti ya kita lanjutkan. tentang sosial budaya di wilayah ASEAN. Kita kembali program berdatang belajar dari Radio Tuntung Pandang bersama Bapak Suken di SPDM, dan tentunya masih kita membicarakan yang namanya sosial budaya ASEAN ya Pak ya, yang Betul. tentunya banyak kemiripan Iya. sehingga terbentuklah yang salah satunya melatar belakangnya terbentuknya ASEAN ya Pak ya. Organisasi Baik Pak Suken, silakan untuk dilanjutkan pembelajaran kita hari ini Pak Suken. Terima kasih Bang Iwan. Jadi anak-anak sekalian, boleh nih disiapkan lagi nih alat tulisnya atau apa namanya? Boleh juga didampingi oleh ayah bunda ini ya. Karena kalau ndak paham bisa tanya juga nantinya kan. Jadi pendampingan ini perlu sekali ketika belajar jarak ya. supaya tidak salah paham kita. Iya, biar nggak ke lain anunya Pak. Iya, anak-anak kontennya Pak. Iya, betul. Nah, anak-anak sekarang sudah hebat-hebat sekali. Oke Bang, jadi kita tadi sudah berjalan ke 5 negara ya. Hari ini kita akan menuju Myanmar. Ya, Myanmar. Jadi Myanmar ini disebut sebagai negara 1000 pagoda Bang. Pagoda. Jadi pagoda itu rumah tempat ibadah. Nah, tempat ibadah itu. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemui kuil-kuil suci Buddha. Nah, mayoritas penduduk Myanmar ini adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma namanya bahasanya. Jadi sekali lagi ya anak-anak ya. Jadi negara mana yang terkenal dengan nama 1000 pagoda adalah Myanmar. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemui kuil-kuil suci Buddha. Ya, mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Ya, bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Nah, pakaian tradisional Myanmar ini dari sisi budaya pakaian ya, yang disebut dengan longji, yaitu mirip sarung Indonesia. Mirip lagi kan dengan Indonesia sarung ya. Namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Ya, dari perut hingga betis. Longyi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. Jadi pakai kain sarung gitu ya. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya bagaimana itu bisa kita ya sekali lagi dicari di Google, di YouTube. Banyak sekali ya referensi untuk belajar ini sebenarnya. Jadi demikian negara Myanmar ya, dari sosial budayanya yang banyak dipengaruhi juga oleh budaya kalau di sini dari agama Buddha ya. Kemudian juga
Dari budaya pakaian tadi sudah dijelaskan ya, ada pakaian yang mirip sarung kalau di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya yang ketujuh, kita ini yang keenam nih kayaknya, yang keenam. Jadi kita akan ke negara Vietnam, ya, Vietnam. Jadi di Vietnam ini ada sebuah permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Semangat banget. Iya, salah satu budayanya ini. Di sana ada sebuah permainan menangkap jangkrik itu dengan mata tertutup. Adalah permainan tradisional anak Vietnam. Apakah ini masih ada ya? Ini sebuah pertanyaan juga nih. Iya betul. Jadi anak yang berada di tengah lingkaran, matanya ditutup kain. Kemudian menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Oh itu namanya saja bang ya. Yang bermenit yang bisa ada nih. Ya. Kemudian Vietnam, Indonesia kan ada kan mata tertutup, kemudian buat lingkaran. Cuma mungkin namanya lain kok. Di sana namanya menangkap jangkrik nih katanya. Namanya yang iya namanya. Hampir mirip dengan budaya permainan tradisional anak di Indonesia juga. Ya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Ao Dai, ya. Kemudian topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Dingklik nih kalau nggak salah bahasa Jawa nih bang. Apaan tuh bang? Ya kursi. Kursi. Ya? Iya dingklik itu bahasa Jawa nih. Ternyata sama nih. Sama ya. Pasti sama ya. Jadi bahasa dingklik itu kursi yang seperti ini dari kayu, itu namanya dingklik. Bahasa Jawa itu ada, ternyata di Vietnam ada juga nih dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas dingklik tadi, itu kursi. Betul. Kemudian juga mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Wah, Nguyen aja, ibaratnya marga atau apa dia. Jadi memiliki nama itu Nguyen. Ini disebabkan karena dinasti. Oh ya, dinasti ya. Nguyen berkuasa mulai di tahun 1803 sampai dengan 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Ya, dinasti berarti dari kerajaan ya Bang ya. Kerajaannya. Nah, jadi di Vietnam ternyata juga ada budaya yang mirip dengan negara kita Indonesia, yaitu permainan ini dari budaya anak-anak nih ya, permainan tradisional ya, dengan membuat beberapa orang anak membuat lingkaran, kemudian mereka mungkin sebelumnya ada aturan permainannya biasanya bang, yang kalah dalam home pimpah atau apa tuh ditutup matanya, menangkap menebak siapa namanya. Di Vietnam ada, di Indonesia juga ada ini ya. Ini kemiripannya. Kemudian yang ketujuh ini Laos ya. Nama Laos menghubung negara Laos ya. Nama Laos ini berhubungan dengan penemunya. Oh, dari situ ya asalnya ya, yaitu Ai Lau. Oh ya, penemunya Ai Lau ya. Ya. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Oh ya, jadi sekali lagi nama Laos, negara Laos itu berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lau, yaitu orang Laos terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya ya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Kemudian olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari anyaman bambu. Mirip dengan cakro ya. Mirip sekali dengan cakro nih. Ya, kalau yang secara internasional cakro bang ya. Nah, ini katau nih di sini namanya. Kemudian tahun baru Laos disebut Bun Pi Mai. Bun Pi Mai ya, Bun Pi Mai. Semua penduduk membersihkan rumah di saat tahun baru tadi, mengenakan pakaian baru dan mencuci patung-patung Buddha mereka. Itu acara budaya mereka ya. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan. Nasi ketan tuh bang, yang dimakan dengan tangan langsung. Oh iya. Kemudian orang Laos menyebut dirinya Luk Ho Niao, yang artinya anak turun nasi ketan. Anak turun nasi ketan, oh gitu ya. Kalau kita anak singkong ya. Iya, kita anak singkong. Ini anak turun nasi ketan. Kemudian
Upacara sakral ya pemberian sedekah atau dikenal dengan saibat ini merupakan upacara di Laos, di negara Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritas beragama Buddha. Pak, kita juga banyak seperti itu, Pak. Ada ya. Masjidnya di sini, tapi yang pembiayaannya buat masjid yang jauh. Iya, sedekah juga kan? Iya. Betul Bang, iya. Jadi ini beberapa budaya yang memang juga ada juga kemiripannya Bang ya dengan Indonesia gitu ya. Karena di Indonesia ada agama Buddha, di Laos juga ada agama Buddha ya. Nah, kemudian yang ke-8 ini adalah negara Singapura ya. Kita ke Singapura. Ini negara yang paling kecil. Tapi paling maju. Oh iya, Singapura paling kecil tapi paling maju. Ya, kecil wilayahnya. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Iya. Menurut mitos, ya Singapura dulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Oh, dari bahasa Jawa ya? Temasek ini. Yang dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sangsekerta yang berarti kota singa. Oh, ya Singapura ini berasal dari kata Sangsekerta yang berarti kota singa. Saya jadi ingat ini Bang, yang tadi kan penemu yang Laos ini ya. Kita kembali sedikit tadi penemunya Ailo. Saya pernah nanya ini Bang, Takisung kemudian Tambun itu ternyata tuh dulu ada sejarahnya Bang. Kalau kita kembali ke muatan lokal kita Bang ya. Saya nanya-nanya jadi bermain, kenapa nih diberi nama Takisung? Ternyata dulu ada pendatang dari Cina Bang, namanya Tan Kisu. Yeah. Cuma lama-lama jadi Takisung katanya. Kemudian Tabunnya itu juga itu dulu namanya Tan Bunyo ya, yang datang pertama di situ. Itu ahli tukang Bang, ahli bangunan yang dikirim oleh orang Cina yang berdiam di Takisung dulu. Jadi dulu iya Tan Banyu, jadi dulu Tan Kisu sebenarnya, jadi Takisung. Ternyata awal-awalnya begitu ya. Ini kalau kita kembalikan ke muatan lokal untuk daerah tapi kita. Kalau play hair keren Pak ya, play hair. Kita dari Eropa Belanda. Iya betul. Banyak semang juga sih. Banyak. Jadi penting Bang itu kita tahu supaya anak-anak ya kita juga tahu. Nah, ini tadi ya untuk Singapura tadi ya. Jadi sekali lagi, nah kemudian Singapura ini tadi lanjut ke Singapura ini dia penduduk Singapura ini banyak dari Cina, juga Melayu ada, India dan Eropa. Di mana-mana Cina. Iya Cina ini. Kemudian ada kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi yaitu Melayu, Mandarin, Inggris dan Tamil. Tamil yang dari India Bang ya. Kemudian masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki, sekitar 80% masyarakat memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Oh, gitu ya. Bagus ini budayanya. Hal ini disebabkan harga kendaraan yaitu mobil dan bahan bakar sangat mahal. Rupanya itu Bang ya. Iya. Ya di sana mahal mungkin ya, mahal sekali. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki tadi ya. Kemudian ada juga makanan khasnya Bang. Ya makanan khasnya namanya kepiting cabai. Adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Nanti kalau singgah ke Singapura kan cari kepiting cabai. Weekend. Singapura. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita ke Thailand Bang. Iya Thailand. Jadi Thailand ada satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Satu-satunya negara. Jadi di Asia Tenggara ini yang tidak pernah dijajah oleh negara Eropa ini adalah Thailand ya. Thailand dalam bahasa Thai adalah Phraset Thai yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an Thailand berubah nama antara lain Siam dari bahasa Sangsekerta yang artinya gelap atau coklat, dan Thailand ya, kemudian Ramakin adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Jadi di Thailand ini
kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Nah, sama kalau kita bang ya. Nah, ini. Nah, tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala. Bahkan kepala anak-anak, sebaliknya bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Jadi baik kepala orang dewasa maupun anak-anak mereka sangat menghargai sekali. Tapi untuk bagian kaki ini dianggap adalah bagian yang paling hina karena ini langsung menapak di tanah. Oleh sebab itu kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Indonesia dan Thailand ini memiliki tradisi minum teh. Ya, di beberapa daerah di Indonesia kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Itu poci bang, ada teko kecil gitu ya. Kemudian oleh sebab itu teh tersebut dinamakan dengan teh poci. Oh, rasanya begitu bang ya. Kita tahu mereknya nih, oh teh poci itu ternyata di Thailand nih. Kemudian di Thailand teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Nah, teh tersebut dinamakan Thai, Thai, ya, TST dan disajikan dingin. Ya, ini saya pernah, tapi bukan dari Thailand. Ya, teh saja dengan susu gitu. Milenial sekarang banyak tuh ya. Thai. Ya, kalau di India tuh chai namanya. Chai. Ya jadi ini ya untuk anak-anak. Kemudian ini yang belum kan Indonesia nih. Nah, kalau Indonesia belum nih ya jadi untuk anak-anak sebagai tugas kalian di rumah nih, cobalah cari informasi budaya Indonesia yang sangat beragam sekali. Karena banyak sekali. Bang. Iya. Jadi cari informasi lewat buku-buku yang sudah ada maupun lewat internet, lewat Google atau lewat media saja yang bisa mengajar bagaimana budaya-budaya di Indonesia. Jadi demikian tadi ulasan penguatan materi kita untuk hari ini mengenai sosial budaya, kehidupan sosial budaya di wilayah Asia Tenggara. Ya. Dan nantinya juga kalian masih harus terus belajar bang ya, terus belajar karena kondisi kan belum mungkin untuk tatap muka seperti ini. Jadi untuk kali ini sesi pembelajaran kita mungkin cukup bang. Kemudian alhamdulillah nih bang di tengah kita sudah hadir juga nih Bapak Mas Lani SPD kasih kurikulum kita dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut. Kita beri kesempatan dulu bang. Betul. Hal-hal yang disampaikan. Silahkan bapak. Silakan Pak Mas Lani. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang bagi para pendengar radio Tuntung Pandang. Pertama kita bersyukur kehadirat Allah karena masih diberikan kesehatan dan dapat bersilaturahim melalui pertama kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang pada kesempatan ini diberi kesempatan untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan atau mungkin berkaitan dengan siaran pembelajaran lewat radio ini karena selama hampir 3 atau 4 bulan ya kita break sejenak tuh ya. Break beberapa bulan dari kegiatan siaran berdatang yang karena beberapa kondisi hal dan sebagainya ya Allah. Dan hari beberapa minggu kemarin ya, mulai Senin tanggal 6 September sudah kita mulai kembali kegiatan siaran berdatang yang nantinya mudah-mudahan bisa kita harapkan bersama ini bisa membantu atau mendukung bagi anak didik kita yang masih harus belajar dari rumah melalui kegiatan pembelajaran jarak jauh karena kita masih dalam kondisi belum bisa masuk tatap muka. Meski beberapa sekolah sebenarnya di Tanah Laut ini yang kemarin sudah mendapat izin dari Satgas Kabupaten melaksanakan PTM, tapi karena kemarin kita masuk level 4 ditunda lagi dan mungkin sudah mulai lagi nih sesuai dengan aturan atau izin dari instruksi bupati ya dari surat tersebut yang membukanya adalah dari pihak
Satgas Kecamatan melalui camat ya. Dan sampai hari ini di seksi kami ini masih menerima beberapa permohonan sekolah yang akan mengajukan permohonan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Ya, melalui kami nanti akan dikirim ke Satgas Covid Kabupaten. Dan selanjutnya akan diberi surat izin lah, semacam surat izin untuk bisa melaksanakan PTM tersebut secara sesuai dengan kondisi kondisi kasus Pak ya. Ya, kasus ya. Terkonfirmasi. Perkembangannya. Jonasi dari kasus yang ada di desa ya. Di desa. Jadi ada 2 variabel di situ. Kalau untuk SD itu bisa dilaksanakan kegiatan PTM-nya kalau desa itu hijau. Zona hijau ya. Zona hijau. Kemudian untuk SMP itu zona kuning. Dengan basisnya kecamatan. Kalau SD basisnya desa, kalau SMP basisnya kecamatan. Jadi kalau kecamatannya itu kuning bisa untuk melaksanakan. Ukurannya di situ Pak ya. Ukurannya, indikatornya kan di situ. Nah, kemudian terkait dengan kegiatan lain, ini kami sedang membantu mensosialisasikan kegiatan aktivasi dan pelatihan. akun belajar.id yang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang ini merupakan akun yang sangat penting bagi guru, bagi sekolah dan juga bagi siswa ya Pak ya. Karena itu menjadi plafonnya untuk pembelajaran secara digital. Dan itu karena kita ini masa yang sangat kondisionalnya gini kan. Jadi akun ini sangat penting jadinya. Ketika kita perlu membentuk satu kelas digital atau sekolah digital, nah ini perlu ada akun yang bisa jadi wadah kita untuk menjadi wahana pembelajaran secara digital. Dan ini sudah diluncurkan sekitar setahun yang lalu Pak ya. Desember 2020 tuh Pak. Ya, Desember 2020 sudah bisa diaktifasi. Dan di Tanah Laut ini dibantu oleh kawan-kawan yang kemarin melakukan kegiatan sosialisasi. Dan mudah-mudahan nanti satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Tanah Laut, baik SD maupun SMP itu bisa mengakses dan mampu memanfaatkan fasilitasi ini Pak ya. Ya. Dari Begitu kira-kira informasinya dulu untuk kegiatan kami. Iya. Ya, untuk menambahkan mungkin Mbak ya, karena disinggung masalah akun ini kebetulan kita masuk di timnya. Iya, ini dedongkotnya nih kalau bahasa anunya, mbahnya nih. Kita ini di tim trainernya Pak. Oh ya, ya. Jadi kita tuh terbentuk dari kegiatan Kemendikbud bersama Repo Indonesia. Jadi Repo Indonesia itu adalah pelatih dari Google Master untuk Indonesia yang menunjuk beberapa guru membuka pelatihan begitu ya. Setelah dilatih mereka, maka para guru ini tadi menjadi fasilitatornya untuk pengaktifan akun, kemudian cara menggunakan akunnya. Nah, kemudian target pertama Pak ya, jadi bagaimana aktivasi akun dulu. Jadi kementerian sudah beli akun nih dari Google nih sekian ribu Pak ya untuk kabupaten kita, untuk siswa juga. Sayang kalau tidak dimanfaatkan itu intinya. Gratis ya Pak ya? Gratis, tidak ada bayar apa-apa. Ya memang karena kita tahu ya pembelajaran ini begitu besar untuk memakai slot memori ya. Iya betul. Besar. Jadi kita banyak terkendala di situ. Iya, jadi mungkin dengan adanya akun ini, fasilitas aplikasi ini, itu bisa nantinya untuk tidak mempengaruhi kinerja dari handphonenya ya. Betul. Jadi sedikit kita ulas dari akun ini, dia pakai Drive. Pakai Drive yang penyimpanannya di cloud, jadi itu tidak terbatas Bang. Oh iya. Kalau selama ini kita terkendala oleh alat, ya kan? Betul sekali. Apalagi yang punya cuma 2 RAM aja handphonenya ya. Anak-anak PDF juga sudah goyang-goyang ya. Hang jadinya Bang. Betul.
Jadi kalau cuma pakai WhatsApp itu kadang cepet penuh. Iya, penuh. Tapi Sekali. kalau difasilitasi dengan mengaktifasi akun, nanti kendala-kendala seperti itu sudah bisa kita atasi ya. Iya, so kalau di komputer itu seperti cloud itu Pak ya. Iya betul. Jadi penyimpanannya memang di cloud. Jadi salah satunya itu. Tanpa batas. Tanpa batas. Unlimited. Pak. Unlimited. Iya. Jadi ini yang perlu disosialisasikan Pak kepada Iya. dan juga, gurunya juga Pak ya. Iya, betul. Benar-benar. Jadi tidak tergantung alat, tidak takut kena virus, alat rusak misalnya nggak ngaruh, asal kita ingat pas akun dan pasportnya. Iya betul. Ingat, jadi pakai alat seperti ya ini, jadi sudah bisa kita buka kembali di sana. Saat ini sejauh mana Pak untuk di tanah laut sendiri untuk Kalau di tanah laut ini dari 4.300 akun yang disiapkan oleh Kemendikbud nih, yang baru diaktifasi itu sekitar 2.200, 51%. Iya. Kalau di urutan secara nasional tuh Bang, kita masih 126 Jauh dari ya. semua kabupaten yang telah mengaktifasi akun ini. Ya. Kemudian siswanya lagi ini masih jauh sekali. Iya. Jadi gurunya belum pakai. Jadi untuk siswa untuk SD itu kelas 5 dan 6, untuk SMP itu mulai kelas 7 sampai kelas 9 itu sudah disediakan. Nah, jadi kami nanti bersama tim ini tim yang sekali dengan Bapak Mas Lani, kita koordinasi, kita kolaborasi juga dengan korwil kecamatan Pak ya. Nah, kita sudah ada koordinasi. Kita sudah gerak sejak tanggal 7 September tadi. Kita sudah aktifasi untuk Kecamatan Bajuin. Kita hadirkan di sana adminnya itu operator sekolah dan kepala sekolahnya. Jadi kita pastikan mereka hari itu juga aktifasi. Ya, semua guru yang ada di sekolahnya, siswa yang ada di sekolahnya. Iya, gurunya juga harus yang lebih dulu ya. Iya, dan memang ini salah satu fasilitas yang luar biasa dari Kementerian Pendidikan, Pak ya. Betul. Dalam rangka mempermudah untuk anak-anak dalam sistem pembelajaran online yang perlu memori yang besar ya. Iya. Masalahnya gini, kita ini kedepannya pendidikan ya, dunia pendidikan sesuai dengan apa ya Mbak itu blueprintnya kementerian itu. Kedepannya ini kan kita mengejar yang itu era revolusi industri 4.0 menyesuaikan dengan kondisi yang dunia mungkin digital. Dunia digital ini nanti kita akan jadi apa ya? Sesuatu yang hadir dalam pendidikan. Iya, Jangan sampai nanti anak yang gurunya yang selalu ngomong tentang kemajuan tapi tidak tahu dengan bagaimana memanfaatkan teknologi. Betul Bang. Nah ini yang betul Pak, betul ini Pak. Iya. Jadi mungkin menjadikan lifestyle lah. Ya, seperti itu. Jadi digital sekarang kalau kita tidak mengejar kita akan stuck pada ketinggalan ya Pak ya. Betul sekali. Mungkin Pak Tarif ada yang disampaikan? Ya, kemudian ini hari ini 4 hari ke depan nih kami di jenjang SMP ini ya lagi melaksanakan gladi bersih. Kegiatan asesmen nasional berbasis komputer juga. Komputer. Nah, ini kita juga sudah ini era baru penilaian ya kan? Jadi ini yang mengikuti kegiatan asesmen nasional ini dulu namanya ujian nasional mungkin pernah dengar. Tapi sekarang namanya asesmen nasional. Beda nama dan beda juga kegiatan teknisnya juga ya. Teknisnya juga. Cuma kita nanti untuk asesmen nasional ini pesertanya bukan kalau dulu kan UN itu di jenjang kelas terakhir biasanya kelas 6, kelas 3 SMP atau SMA. Kelulusan lah menentukan kelulusan. Kalau AN ini tidak menentukan kelulusan. Jadi yang pesertanya kan dari kelas menengah, menengah itu misalnya kelas 4 atau kelas 5 itu untuk SD. Untuk SMP kelas 8, untuk SMA kelas 11. Dan itu tidak ada hubungannya dengan lulus atau tidak lulus. Nah ini hari ini mulai dilaksanakan gladi bersih. Gladi itu artinya persiapan ya untuk pelaksanaannya nanti di bulan Oktober ya. Oktober. Kalau SD di bulan November, awal November. Iya, SMP, SMA, SMK dan jadi untuk kegiatan ini memang kita kurang banyak tersosialisasi ke masyarakat sehingga dikiranya AN ini sama dengan UN. Dikira tidak ada. Betul. Karena sama-sama mungkin ada istilahnya kalau tidak ada
ini pemberitahuan atau informasi orang lalu menyamakan satu hal yang dulunya mereka ketahui lalu sama apa yang baru ini dikira gitu ya. Nggih. Dan ini harapan kami nanti juga berkaitan dengan ini terkait dengan akun belajar.id itu sama dengan kegiatan ini ANBK itu ada satu pintu sebenarnya ya kan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Cuma karena ini nanti untuk akun ini masih baru, masih setahun ini baru berjalan ya kan. Jadi banyak guru yang jangankan guru, kepala sekolahnya sendiri tidak tahu. Jadi kalau kepala sekolah kada tahu, gurunya bisa juga kada tahu. Apalagi siswanya. Dan harusnya kita sudah masuk di era ini kan dengan adanya pandemi ini kita dipercepat ya, di pressing terus untuk dapat mengikuti kegiatan yang bersifat tadi. Teknologi itu harus kita kuasai sepenuhnya. Nah, ini aja yang mungkin bisa kita informasikan di waktu yang mungkin sangat singkat ini. Ya, terima kasih atas kehadiran Pak Maslani juga, dan harus kita genjot ya pasukan dia. Betul. Harus perlu digenjot sosialisasi ini untuk aktivasi akun pembelajaran.go.id ini. Jadi ini Bang, harus kolaborasi. Dari provinsi, dari dinas, dari kecamatan, sampai akhirnya dari sekolah, operator sekolah. Itu kalau nggak kolaborasi nggak sama nggak bisa Bang. Salah satunya lewat Radio Tuntun Pandang juga hari ini. Terima kasih kita kepada Radio Tuntun Pandang. Iya, dan ini semata-mata untuk kemudahan apa ya? Untuk kemudahan apalagi, tapi mudah-mudahan lah kita bisa tetap muka ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan lah ini bisa tetap muka. Jadi pandemi berakhir, levelnya juga turun-turun terus jadi zona hijau. Jadi kita bisa tetap muka ya. Karena mungkin masyarakat anak-anak murid dan juga kangen-kangenan sudah. Baik, dengar teman FM, demikian program datang hari ini dan juga sekilas informasi-informasi dari Pak Maslani hadir di sini sebagai beliau adalah kasih kurikulum di Disdikbud Kabupaten Tanah Laut. Terima kasih Pak Maslani. Mudah-mudahan tetap sehat, sukses. Ya. Pasukan Andi juga pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan juga anak-anak bisa sebagai penguatan hari ini kita ya. Iya, rekan dengar teman FM, demikian program datang, dan nanti kita bisa bertemu lagi di program datang selanjutnya. Dan tetap bersama kami di 102,3 MHz Radio Siaran Tuntun Pandang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan tanah laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.